milih sida kubada kebagusan dengan sebelum kalian si paling hebat, atau kebaikan orang-orang setelah kalian, si laik, si baru, si neke masih kalah isi sida, ngumbe-ngumbe sina bagus amalnya walaupun sugih masa Nabi. No, ndi naina milih masa Nabi dengan paling laik, dengan baru-baru, dengan zaman akan datang pun masih paling afdol sida punya pegawaian. Wala yakunu ahadun afdalu minkum, dan tidak ada seorang pun yang paling afdol ketimbang kalian. Artinya dinarak dengan paling hebat, tinggi derajatnya kecuali kalian masa Nabi. Illa man sona mithla ma sona'tum, kecuali mereka melakukan apa yang kalian lakukan. Maksi aku ajah ni munda amalang jani, maka dinarak dengan si paling atas derajatnya, si paling afdal, kecuali pelungguh-pelungguh ini, kecuali mereka pun mengamalkan apa yang aku ajarkan kepada kalian. Qalu bala ya Rasulullah, senang ya ajah kami ya Rasulullah. Qala, nah niki hadis tentang tasbih itu setelah salat. Tusabbihuna wa tuhmaduna wa tukabbiruna khalfa kulli salat thalathan wa thalathin. Cukup dia bertasbih subhanallah tolong dah 10 kali hingga salat, tahmid alhamdulillah 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 tolong dah 10 kali hingga salat, kemudian tukabbirun, engkau bertakbir selesai salat, salasan wa salasin, sampai tolong dah 10 kali ya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ila hadratin Nabi Mustafa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabihi wa azwajihi wa zurriyyatihi wa ahli baitil kiram ajma'in. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. ولجميع الأولياء الله الصالحين والعلماء العاملين والأئمة المجتهدين ولجميع المصنفين والمؤلفين والأساتذة مشايخنا ومعلمينا. إن الله تعالى يحمينا بحمايتهم ويمدنا بمدادهم وينفعنا ببركاتهم وأنوارهم وأسرارهم وعلومهم في الدين والدنيا والآخرة. الفاتحة. ولجميع القبور من المؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات من آبائنا وأمهاتنا أجدادنا جداتنا ولمن حقوق الواجبات علينا ولمن أحسن علينا ولكافة المؤمنين والمؤمنات. اللهم اغفر لهم وارحمهم وعافهم واعف عنهم. الفاتحة. الحمد لله الذي بنعمته تتم الصالحات، والصلاة والسلام على رسول الله سيدنا ونبينا محمد بن عبد الله وعلى آله وأصحابه ومن والاه. اللهم اشرح لنا صدورنا ويسر لنا أمورنا واحلل عقدة من ألسنتنا يفقهوا قولنا. اللهم يسر ولا تعسر به تمم بالخير. قال المصنف رحمه الله تعالى ونفعنا به بعلومه في الدارين آمين. Al-Mukarramun, segenap tokoh agama, tokoh masyarakat, mami-mami tiang, bapak-bapak, ibu-ibu, jamaah hadirin, jamaah majelis ilmu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah wa syukrulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah. Pada pagi ini kembali kita dapat hadir melanjutkan kajian rutin kita bulanan sekali dalam sebulan
pada pekan yang pertama. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala melalui majlis ini mendatangkan ridha, barakah, taufik, hidayah, maunah, inayah pada kita sekalian, sehingga hajat kita, munajat kita dijabah oleh Allah Subhanahu wa taala. Bil khusus kita selalu diberikan panjang umur, kesehatan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk bisa terus istiqamah dalam taat pada Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Salam dan salam tak lupa kita sampaikan pada junjungan alam baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang telah membimbing kita menuju hidayah Allah Subhanahu wa taala. Hadirin jemaah dirahmati Allah, kita lanjutkan kajian kita kitab Al-Azkar, yakni babul azkari ba'da shalah. Kita masuk ke bab zikir-zikir yang warid daripada baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam ba'da shalah. Setelah salat itu banyak sekali zikir Nabi, banyak wirid Nabi, banyak sekali, karena tidak ada doa atau zikir yang paling ula, yang paling aula, yang paling utama kecuali zikir dan doa yang dipanjatkan setelah salat. Ajma'al ulama seluruhnya sepakat ala istihbabi dzikri ba'da shalah, atas sunnahnya dianjurkannya berzikir setelah salat. Justru tidak berzikir itu makruh. Kenapa? Karena di sanalah tempatnya yang paling dicintai oleh Allah untuk kita berzikir. Makruh malah tanpa zikir, apalagi tidak ada hajat, apalagi dijadikan sebagai kebiasaan. Nah niki bagian daripada hal yang dimakruhkan. Wajaat fihi ahaditsun katsirun sahihatun, banyak datang hadis-hadis yang sahih fi anwa'im minhu mutaaddidah, pada macam-macam zikirnya Nabi. Ya banyak zikirnya Nabi ni ke fadnazkuru atrafan min ahammiha, maka kita ringkas dia yang paling penting-penting saja. Artinya di dalam kitab niki tersebutan adalah yang penting, yang baik untuk kita amalkan seterusnya, walaupun tidak semua, karena zikir Nabi nu ya luik jemaah banyak sekali. Ya kita himpun kata ulama yang senantiasa dibaca oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, ahyanan bihyan, setiap saat, tidak pernah lekang dengan waktunya. Wa qala rawaina fi kitab Tirmizi, kami meriwayatkan dalam kitab Imam Tirmizi an Abi Umamah, dari Imam sahabat Abi Umamah radhiyallahu anhu, qala, beliau Abu Umamah berkata, qila li Rasulillah, ditanyakan pada Rasulullah SAW, ayyud du'ai asma'u, doa apakah yang paling didengar, doa apa sih paling terdengar ya Rasulullah? Qala, Rasulullah bersabda, jawfal lailil akhir, yakni pertengahan malam terakhir, ya, wa duburas salatil maktubat, dan setiap di belakang salat 5 waktu. Nah jadi doa si paling terdengar bahasa Nabi, artinya tidak ada hijabnya dengan dia dengan Allah, yakni di sepertiga malam, sampai disebutkan khusus oleh Allah Subhanahu wa taala, ya, apa kata Allah, inna nasyiatal lail hiya ashaddu wat'an wa aqwamu qila, sesungguhnya doa di waktu malam itu ashaddu wat'an wa aqwamu qila, perkataan yang paling dahsyat dan doa-doa yang paling hebat dipanjatkan. Atau inna rabbaka hu a'lamu annaka taqumu adna sulusim minal lail, Allah tahu engkau itu bangun di waktu malam, seperempat malam niki, ya sepertiga malam, ya mulai dari jam ya jam 2, jam 3 sampai subuh, sudah itu sepertiga malam, sampai dengan subuh. Dia tembawang kak jam 3, ya mana-mana jam 4, dia bawa jam 4, ya setengah 5, dia bawa setengah 5, ya jam 5, dia bawa jam 5 kelembang, ya. Jadi sepertiga malam itu doanya tidak ditolak. Dan yang kedua, duburus salawatil maktubat, sabda Nabi, setiap selesai salat 5
waktu. Karena tindik berdoa setelah solat 5 waktu, baik jamaatan atau nafsian munfaridan, baik berjamaah atau sendiri, lebih-lebih ketika berjamaah. Wa rawaina fi sahih al-Bukhari, dan kami riwayatkan dalam sahih Imam Bukhari wa Muslim, an Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma, semoga Allah meridai keduanya, yakni Ibnu Abbas, qala kuntu a'rifu qida' salati Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bitakbir. Saya tahu bahasan Ibnu Abbas, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam selesai daripada salatnya bitakbiri, dengan membaca takbir. Artinya bahwa Rasulullah terdengar berzikir, ya, terakhir membaca takbir, ya Allah Akbar, Allah Akbar, Allahu Akbar, ya. Karena apa? Karena beliau mengeraskan bacaan zikir beliau, ya. Jadi Rasulullah membaca takbir didengar oleh Ibnu Abbas pada setiap salatnya. Wa fi riwayat Muslim kunna, dalam riwayat yang lain Muslim meriwayatkan dengan kuntu, saya. Kalau Ibnu Abbas mengatakan saya dengar. Kalau dalam riwayat Muslim kunna fi riwayat sahihi ma'an Ibnu Abbas, juga dari Ibnu Abbas, Rasulullah SAW bersabda, anna raf'as sauti bidzikri hina yansarifu an-nasu minal maktubah kana ala ahdi Nabi sallallahu alaihi wasallam. Bahwa Ibnu Abbas mengatakan bahwa mengeraskan suara dengan berzikir hina yansarifun nas minal maktubah, setelah selesai salat, kana ala ahdi Rasulullah sallam, itu dilakukan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ini pengakuan Ibnu Abbas sendiri. Jadi dia milu-miluan, ya, mengatakan dia kanggo mengeraskan suara zikir la ilaha illallah, tasbih setelah salat. Justru ini yang dihapus oleh sebagian kalangan-kalangan yang punya kepentingan. Dia kanggo hadis ni hapus ni, ya, untuk Nabi, untuk mengecam orang yang berzikir setelah salat. Padahal hadis ini sahih dalam riwayat Bukhari Muslim. Dalam cetakan-cetakan beberapa kitab, hadis ini tidak dimasukkan, memang sengaja nebuang untuk Nabi, untuk hanya meyakini bahwa si teduk nulah bagian daripada zikir. Padahal lek masa Nabi pelik-pelik sini zikir, mas, ya, belik-belik. Dan masuk Rasulullah, itu pengakuan Ibnu Abbas dan sahabat-sahabat. Jadi berzikir setelah solat niki subhanallah subhanallah belik-belik niki pun adalah sunnatul anbiya, sunnah para nabi, sunnatus sahabah, dan sunnah-sunnah sahabat. Memang Rasulullah di sebagian tempat kadang tidak dia menjaharkan, tidak menjaharkan dalam arti ada hajat-hajat tertentu, munarak hajat yang tidak usah dijaharkan, apalagi sebagai ta'lim. Itu dalam mazhab Syafi'i sebagai ta'liman, sebagai pembelajaran buat umat, buat orang lain, bahwa setelah salat itu ini lo zikirnya, ya, sebagai ta'lim, pembelajaran. Itu malah jadi wajib karena mempelajarkan jamaah agar dia berzikir. Nah, tapi kalau ada hajat-hajat untuk misalkan naru punya hajat, harus selesai acara, ya, walaupun tidak dikencangkan, ya tidak apa-apa, tapi tetap berzikir, ya, berzikir. Yang jadi masalah itu ngencang di, ya, diam di, ngincang doang. Nah, ini Assalamualaikum was ini menyangan nyalahang dengan si zikir. Nah, niki jadi berzikirlah, saya nggak itu paling istijabatud doa, itu paling terdemenang isi Allah Subhanahu wa taala berdoa. Sampai dalam riwayat dalam kitab Lubabul Hadis, ya, Rasulullah SAW dikatakan oleh malaikat, ya, khassara fulan wa rabbaha fulan, beruntunglah orang yang berjamaah itu dengan malaikat, kemudian khassara fulan, rugi hendah dengan si berjamaah nu. Berarti arah dengan rugi, arah dengan untung. Bahasa Nabi, ya, kini nepuk dengan arah rugi untung berjamaah. Bahasa malaikat nu rabbaha fulan allazina yazkuruna allaha wa yazkuruna hajatahu min ba'dis salawat. Ya, dengan si untung nu, ya Rasulullah, hingga salat atau berjamaah, ia zikir, ia ngendeng, ia berdoa kepada Allah Ta'ala
saking banyaknya hajatnya. Jadi beruntung. Wal khasir, dan si rugi nu basan malaikat adalah dengan si ndekna zikir, ndekna berdoa seolah-olah dia merasa kaya, tidak butuh ke Allah Subhanahu wa taala, padahal si ngenu ruan ijabatud doa, istijabah doa. Angka ya berdoa setelah solat berjong imam niki bagian daripada sunnah sunnatun nabi, sunnah aulia, berzikir luwi-luwi niki ya. Jadi tidak boleh ada keraguan berzikir keras atau berzikir ringan. Si penting zikir, sindek bagus no sindek zikir, sindek pokok zikir. Mun dak demele kencang-kencang ya mesa-mesa wah sekedar kedengah iri ya. Mun mele kencang-kencang ya ndak apa-apa juga. Yang apa-apa ya ndak zikir sama sekali ya, sekedar menggugurkan kewajiban. Allah wah ngatur yeunin, Allah memang mengatur. Pak Haji Ihsan berdoa Allahumma turja, ya Allah atur saja. Jangan. Warwaina fi sahih Muslim an Sauban, dari sahabat Sauban dalam riwayat Imam Muslim radhiyallahu anhu qala kana Rasulullah sallam idzan sarafa min salati, Rasulullah mun selesai salat istighfar salatan, istighfar 3 kali ya. Wa qala, kemudian dilanjut Allahumma antas salam minkas salam tabarakta ya dzal jalal wal ikram. Qila lil Auza'i, dikatakan bagi Imam Auza'i wa huwa hadur ruwatul hadis, dan dia sebagian dari periwayat hadis, kaifal istighfar, ngombe ya Rasulullah istighfar hingga salat nu? Qala taqul, Rasulullah mengatakan astaghfirullah 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 alladzi la ilaha illa huwal qayyum wa atubu ilaihi 3 kali ya. Jadi yo urutan nu amun hingga salam, Assalamualaikum warahmatullah, Assalamualaikum warahmatullah ya, bukan alhamdulillah tapi astaghfirullah ya. Astaghfirullah 3 kali ni, astaghfirullah 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 ya. Baru si ketelunu astaghfirullah alladzi la ilaha illa wal hayyul qayyum atubu ilaih. Terus baca Allahumma antas salam wa minkas salam wa ilaika ya'udus salam. Dalam riwayat yang lain memang yang masyhur dalam hadis mungkin dia menyebut wa ilaika ya'udus salam dan seterusnya. Si asli ja'na si luwek teriwayat Allahumma antas salam minkas salam langsung tabarakta ya dzal jalal ikram. Tapi di dalam hadis-hadis yang lain pun ada tambahan Allahumma antas salam minkas salam wa ilaika ya'udus salam fa hayyina rabbana bis salam. Niki ditambah khususnya dalam kitab-kitab tasawuf ya, ahli-ahli tasawuf, yakni orang-orang yang mendekatkan diri pada Allah Subhanahu wa taala, itu digunakan sebagai wasilah untuk dekat dengan Allah Subhanahu wa taala. Kanggo masih niki kemudian Rasulullah SAW pun berkata, kana idza faragha min as-salati wasallama, Rasulullah apabila telah selesai dari solat dan beliau bersalam, qala, beliau menyatakan membaca la ilaha illallah wahdahu la syarika lah lahul mulku wa lahul hamdu yuhyi wa yumiit wa ala kulli syai'in qadir Allahumma la mani'a lima a'taita la mu'tiya lima mana'ta la radda lima qadait wa la yanfa'u dzal jaddu minkal jadd. Nah niki si sahih terbaca si Nabi di jari urutan astaghfirullah 3 kali, Allahumma antas salam, kemudian la ilaha illallah wa la syarikalah. Lamun bola dalam riwayat yang berbeda, dalam hadis-hadis yang lain tersebut 10 kali ya. 10 kali terbaca sebelum merubah posisi duduk. Jadi si afdal nu hingga salat tidak merubah posisi duduk sampai selesai, yakni Allahumma ajirni minan nar 10 kali kanca Allahumma la ilaha illallah daula syarikalah niki 10 kali. Niki si afdalus sunnah, ndek langsung murabba, ndek langsung tumpang sila lagu ndotah juluk tono ya. Karena Nabi saya baca 10 kali niki maka dihapuskan seluruh dosanya, besar kecilnya, lama barunya, selapu ya, ta'apunin dosanya.
isi na tokol doang dia na berubah angkat menuntan ya lamun selesai salam ndot julu ya posisi nainu posisi tawarruk duduk tahiyat akhir nu sampai dengan Allahumma ajirni minan nar 10 kali mabruk de berubah duduk ni langsung ngincang doa nu tahu ya assalamualaikum assalamualaikum zikir solagu tu lain meta si sepi ya milu zikir tapi anda sudah kehilangan jejak nah asar jadi si paling berkah tahu ada nunuh tahu ada solat itu tahu ada salam sehingga tidak dianjurkan langsung pergi selesaikan dulu mana-mana sampai sampai Allah majirni minan nar 10 kali baru denginjak ngombe-ngombe panas nawah tahan sekedi doang tahan sekedi bares de berkipas menuah selesai Allah majirni minan nar niki urutan di ampun betul-betul doa kita diistijabah jamaah saya ingat Nabi munteng ikut cara Nabi kan Nabi tidak ditolak doanya maka doa kita pun kalau mau seperti Nabi ya ikuti cara Nabi ngombentan mabruk nu dendek ngincang dulu atau rubah posisi duduk sebelum sampai Allahumma ajirni minan nar. Wa qala wa rawayna fi sahih al-Bukhari wa Muslim kemudian diriwayatkan dari Imam Bukhari Muslim an Abi Hurairah dari sahabat Abu Hurairah radhiyallahu an anna fuqara al-muhajirin atau Rasulullah bahwasanya orang-orang fakirnya muhajirin dengan lek Madinah atau Rasulullah mendatangi Rasulullah dengan pakir-pakir no lek muhajirin mendatangi Rasulullah faqalu beliau berkata mereka berkata dhahaba ala dusur bid darajat ya Rasulullah dengan sugih nu mereka punya derajat al-ali derajatnya tinggi wan naimul muqim nikmatnya banyak yusalluna kama nusalli mereka salat seperti kami salat wa yasumuna kama nasum dan mereka puasa seperti kami puasa walahum fadlun min amwal mereka punya keutamaan daripada harta yahujjuna biha mereka bisa berhaji kapan saja wa ya'tamiruna wa yajahiduna yatasaddaqun mereka umrah bisa kapan saja berjihad wa yatasaddaqah bisa saja lagu itu si pakir-pakir ni bahasan muhajirin si pakir-pakir ni aneh tebah haji nunggu julu arak sumbangan ya sarekat tak umrah nunggu arak kepel bersedekah apalagi ndek nara ngombe tanah lebih amal tu kan dengan sugih si soleh-soleh nu itu si pakir ni berarti ndek tegen ini nyampe apa kebaikan orang yang kaya-kaya soleh itu sangat ia luwe isine bersedekah pada situ sembahyang pada situ puasa lagu lebihna ya tahu bersedekah munita di nara isi tu uni di ngombe faqala kemudian Rasulullah bersabda ala uallimukum maukah aku ajarkan kalian syai'an sesuatu tudrikuna bihi man sabaqakum kalian melampaui orang-orang yang telah dahulu wa tasbiquna bihi man ba'dakum dan kalian mendahului pun orang-orang setelahmu ya jadi mele sida kubada kebagusan dengan sebelum kalian si paling hebat atau kebaikan orang-orang setelah kalian si laik si baru si neke masih kalah isi sida ngombe-ngombe sine bagus amalnya walaupun sugih masa Nabi no ndi naina mele masa Nabi dengan paling laik dengan baru-baru dengan zaman akan datang pun masih paling afdol sida punya pegawaian wala yakunu ahadun afdalu minkum dan tidak ada seorang pun yang paling afdol ketimbang kalian artinya dinara dengan paling hebat tinggi derajatnya kecuali kalian masa Nabi illa man sona mithla ma sonatum kecuali mereka melakukan apa yang kalian lakukan maksi aku ajah ni munda amalang jani maka dinara dengan si paling atas derajatnya si paling afdal kecuali pelungguh-pelungguh ini kecuali mereka pun mengamalkan apa yang aku ajarkan kepada kalian qalu bala ya Rasulullah senang ya ajah kami ya Rasulullah qala nah niki hadis tentang tasbih itu setelah salat tusabbihuna wa tuhmaduna wa tukabbiruna khalfa kulli salat 33
cukup dia bertasbih subhanallah tolong dah 10 kali hingga solat, tahmid alhamdulillah 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 tolong dah 10 kali hingga solat, kemudian tukabbirun engkau bertakbir selesai solat salasan wa salasin sampai tolong dah 10 kali, ya tolong dah 10 kali. Nah niki wah mencapai kebagusan dengan amal si laik, dengan amal si akan datang, dengan sekarang pun di narak ngalah keistimewaan pelungguh. Nah niki ni sudah paling hebat wah dalam segala-galanya, ya sudah paling hebat dalam segala-galanya, yakni di narak ngalahang itu cukupang 100 isi sekik la ilaha illallah. Misalkan kan jarinya 100 33 sekik la ilaha illallah wahdahu la syarikalah lahul mulku, niki sudah mencukupkan 100, ya mben dosen tak hapus, mben derajat tu paling atas, mben doa-doa ente niki ndekne tertolak si Allah Subhanahu wa taala. Nah jadi niki si paling afdal, paling hebat tuh pelungguh niki nggih. Jadi ndek berzikir. Salat sendirikah, salat berjamaahkah dibaca, dikeraskanlah atau disirkan, dirahasiakan, niki tetap keutamaannya adalah mengungguli keutamaan apapun. Dengan sugih, dengan alim, ya karena alim misalkan ndek zikir, sida zikir masih afdalan pelungguh sangat napi keumumannya sai zikir tolong dah 10 kali sampai dengan 1 setelah solat, maka niki mengungguli segala apa yang unggul di dunia niki, ya. Wa qala fi sahih Muslim, kemudian Rasulullah bersabda dalam sahih Muslim an Ka'ab ibni Ajz radhiyallahu anhu an Rasulullah SAW, daripada Rasulullah, muaqibatun la yakhibu, ya akibat-akibat yang tidak akan yakhib, tidak akan mengecewakan qailuhunna, siapa pengucapnya, au fa'iluhunna, atau siapa pelakunya, ya. Artinya kalimat-kalimat sindik negen mengecewakan pelaku dan pengucapnya. Bahasa Nabi arak kalimat sindik negen kecewa wah isin, ya baik dengan si ngawe ye atau dengan si mengucapkannya. Duburu kullu salatin maktubah, dalam setiap selesai solat 5 waktu, artinya dia dengan kecewa pasti perkataannya atau yang dia lakukan dalam tasbih itu, yakni tidak akan mengecewakan. Bagaimana tidak mengecewakan? Gende tebeng selapu kebagusan, dia dengan kecewa doa dan dia dengan tercewaan si Allah Taala, ukuran tidak akan kecewa. Apa itu? Salasan wa salasin, 33 tasbih, salasan wa salasin tahmid, alhamdulillah, arba'an wa salasin takbir, atau yang membaca 34 takbir, nampaknya cukup 100. Jadi rombok sekik takbirnya jadi 100, atau rombok sekik isi la ilaha illallah wa la syarikah cukup 100, ya, atau tetap 33 tutup isi apa walhamdulillahi rabbil alamin, pokoknya cukupang 100, ya cukupang 100, atau tutup isi takbir Allahu Akbar niki jumlahnya berarti 34 mencukupkan 100. Nah nikilah yang tidak akan mengecewakan, pokoknya dengan kecewa wah membesi terekeng-rekeng wah ni tolong dah setelu, ya takbir tolong dah sempat walaupun tak baca la ilaha illallah. Lagu la ilaha illallah pun kalimat yang tidak akan mengecewakan. Rombok si la ilaha illallah, maka satu la ilaha illallah menghapuskan yakni berapa dosa besar kita sebanyak 4000 dosa besar. Jadi arak dosa belik dia 4000. Nah ini misalkan sejeluk dia berzina 4000 kali, ya tidak ada. Tapi kalau tidak ada, kebagusannya ditambah 4000, ya, dan diampuni seluruh keluarganya, diampuni seluruh tetangganya, diampuni seluruh kampungnya, ya. Namun la ilaha illallah dengan memanjangkannya. Nah niki sesempurna solat ndek nawah lepas Rasulullah di tasbih. Ukurannya ada bodoh yang hajat
tunuk ya sambil lakak ya fa'il sambil melakukan pekerjaan ya zikir tasbih tolong dah sekali hingga solat. Mun tersibuk lalu lamun dek ya duduklah ya sampai dengan selesai takbir. Iki adalah yang sahih sekali. Wa fi sahih Muslim, termasuk dalam sahih Muslim juga, qala Rasulullah man sabbaha fi duburi kulli salatin, saya tasbih hingga salat 33 sama 33, hamadallah 33, bertahmid alhamdulillah 33, kabbara 33, kemudian takbir 33, wa qala tamamul mi'ah, dan mengatakan sempurnanya 100, la ilaha illallah wa la syarikalah lahul mulku wa lahul hamdu yuhyi wa yumiitu wa huwa qadir. Nah cukup pang sikit la ilaha illallah wa la syarikalah jadi 100. Kata Nabi, ghufirat khotayahu wa in kanat mithla zabadil bahr, diampuni seluruh dosanya walaupun dosanya seluas langit buih di lautan. Seluas lautan pira luik buih di lautan, seluik-luik ya, masih luik dosa dia langan buih di lautan, masih diampunkan oleh Allah Subhanahu wa taala dengan kalimat tasbih ni ke tasbih tahmid takbir tutup la ilaha illallah daula syarikalah sampai 100 pol atau takbir tambah 1 jadi 100. Satu lagi khoslatani, kemudian sabda Nabi ada dua hal, au khullatani atau dua keadaan, la yuhafidhu alaihima, tidak dijaga atas keduanya abdun oleh seorang hamba muslimun yang muslim, illa dakhalal jannah ya, kecuali dia itu masuk surga. Huma yasir, ini adalah mudah, wa may ya'mal biha qalil ya, dan barang siapa ya yang mengamalkan keduanya, qalilun adalah sedikit. Artinya bahwa amal niki sekedi, amal niki yang mudah, lagu jarang dengan memperhatikan bahasa Nabi. Padahal dua keadaan perkara ni adalah paling jelap molah tetamu surga. Apa kata Nabi sallallahu alaihi wasallam? Yakni yusabbihullahu ta'ala dubura kulli salatin asyra. Nah niki temolahang Malik ya, yakni bertasbih dalam setiap selesai salat 10 kali ya. Ni kan muda jelap sekedi. Nah ni pun waktu ringanang si Rasulullah, namun dia tahu jana tolong dia setelu. Nah niki wah syarat jok surga, molah itu jok surga, molah selapuk pekerjaan sekedikna lagu sebelik-belik fadilatnya munda kesusu lalu angkat 10 isi tasbih 10 subhanallah 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 10 yang ni sama sekali ndik lah sengan sid milih duun tekabula Assalamualaikum was ngincang dah 10 wa yahmadu asyra, alhamdulillah juga 10 wa yukabbiru asyra 10 juga takbir. Nah ya 10 niki minimal bahasa Nabi ya sekedik ni ya maulah ni segerah dia tahu masih ngamalang ya, dia tahu masih milik korting amal ya. Ni wah Rasulullah ngorting ya ni sekedik wah kusuruh ya, lagu ya paling maulahang sida jok surga 10. Fadzalika khamsuna wa mi'atun bil lisan, itu adalah terhitung khamsun ya 50 dan terhitung 100 di dalam lisan. Artinya terekel pelungguh dalam 10 niki kan telung dase, jadi tercukupang jumlahnya oleh Allah, yakni terekel khamsun 50 ya, 50 terbaca ya. Kenapa? Karena dikiaskan kepada jumlah solat asli kita 50 waktu awal-awal solat, kemudian diringkas-ringkas sampai dengan 5 waktu. Namun terbaca nu maka kita mendapatkan 50 waktu solat kita. Artinya padilatnya pada marak tu sembahyang 50 kali. Nah niki 10 doang pada telung das. Wa mi'atun bil lisan, dan terekenglah sebutan teni 100 dalam lisan, walaupun sebut arak telung dasi
lagu napi lagu terekeng tetap jumlahnya 100 marak tolong dah setelu nu. Nah niki keringanan wa alfun wa khamsatu mi'atin fil mizan, dan tercatat sina tertimbang le timbangan amal tenu terekengang pira alfun wa khamsu mi'atin, yakni 1500 kebagusan fil mizan. Jadi 1500 ibadah, nilai ibadah 1500 nilai ibadah pelungguh no wah da ibadah 1500 tahun. Arah umur tidak ada, maka 10 itu ya dicukupkan 50 oleh Allah jumlah solatnya, kemudian di dalam lisannya dicatat 100, di dalam timbangannya dicatat 1500 kebagusan. Nah niki kan ya sekedik lagu ya yap masih yap dah masih naik unin gimana 10 aja. Kemudian wa yakabbiru arba'an wa thalathin, dan dia bertakbir 34 ya 34 sina takbir. Idza akhadha matja'ahu, kalau dia ke tempat tidurnya. Nah lagu lamun dejok ranjang tinduk niki takbir sunnahnya 34 kali ya. Allahu akbar nu wa yahmadu salasan wa salasin, munda tinduk bertahmid 33, yusabbih tasbih 33 ya. Jadi munda tinduk pun zikir wah masih lagu urutannya. Lamun salat subhanallah alhamdulillah Allahu akbar ujung, lamun tinduk niki takbir dulu, takbir kemudian tahmid kemudian tasbih terakhir terbalik. Nah niki lagu jumlahnya telung dah sempat takbir 33 cukup 100 sinte solat angka sambil sinte tinduk ya wanu Allahu akbar telung dah sempat alhamdulillah telung dah setelu ya, kemudian subhanallah telung dah setelu. Nah niki sinte tinduk fadzalika mi'atun bil lisan, niki wah terekeng 100 lisan. Wa alfun bil mizan, dan dihitungkan pahalanya 1000 di dalam timbangan amal. Qala falaqad ra'aitu Rasulullah, sungguh aku melihat Rasulullah, kata Ibnu Umar, ya'qiduha biyadihi, beliau mengikatnya dengan tangannya. Artinya yang ngerekeng isi ime, jadi sunnah merekeng isi ime ya, termasuk menggunakan tasbih. Apa hukum tasbih? Ya kanggo tasbih ya kanggo sunnah, karena Abu Hurairah itu mengikat pelepah kurma sampai dengan 1000 sebagai hitungan ya. Berarti tengadu kalkulator isi dan di apa isi kena nu kalkulator isi dengan rekeng ndek na kalkulator tasbih digital nu ya sunnah ya. Lawan pelewas deh bid'ah dolalah nanti. Yang penting zikirnya jumlahnya ialah tersebut dengan zikir muqayyad, zikir yang ditentukan. Wah nih jumlahnya si Rasulullah dan dia berketuan-tuan pang 10 ngaro dia berketuan pang doang, itu kata pelunggu ini wah dari wahyu Allah Subhanahu wa taala. Qalu ya Rasulullah kaifa huma yasir, bagaimana dia mudah ya Rasulullah, wa may ya'mal bi qalil, dan mengamalkannya sedikit. Qala ya'ti hadukum yakni syaitan ya. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, maka sekedik niki jari pemolah tetama surga Rasulullah lagu sekedik isi dengan beramal niki bahasa Nabi senga ya'ti hadukum syaitan, mendatangi kepada kalian itu setan fi manamihi, di tidurnya ya. Maka kusuruh sidem baca 10 ukuran ya, sinda gentinduk nu saya ngak bahasa Nabi sinda tinduk nu setan milu lek sida fayunawwimuhu qabla an yaquluhu, setan punya cita-cita menidurkan kalian sebelum kalian berzikir. Nah jadi wah cita-cita setan ampun dia tinduk, saya nggak tinduk nu kan matilah dia tanpa zikir, berarti matinya pun suul khotimah. Lek tinduk saya nggak napi, saya nggak tidurnya bisa jadi tidur maksiat
Ya tu no demen katang setan si dengan tinduk nu sangat ganteng mati. Kenapa? Karena ketiap nafas kita yang keluar jadi maksiat, jadi dosa. Mati itu kelolosan ya mati maksiat. Apalagi jangan kena mantu dangdut tinduk pengantar tidur. Ini dah. Mati masih HP na bedangdut aneh jereh tepak pakang sedoh se malaikat. Dindi angka HP sinde tindu di HP jauh dah tindu ni HP setel na tindu ngeneda pengantara onya iyalah maksud Nabi nu sengak setan nu ya demen barengin side ampuk de burong mati husnul khotimah sengak tindu nu kan mati. Maka kalaupun tidurnya seperti itu berarti setiap nafas itu adalah maksiat tok sugul tamu kerok denu ya. Makanya kalau orang alim zikir justru tidurnya itu tembusan napasnya keroknya itu adalah pahala ngalir terus. Nah niki si de menang si Rasul wa yatihi fi salati dan dia pasti datang lek sembahyang de fayudzakkirahu hajatan qabla an yaqulaha. Lalu syaitan itu membisikkan hajatnya sebelum dia mengucapkannya atau zikirnya. Artinya apa yang setan sebut-sebut tu hajat de dan dia ulah zikir-zikir ni setan nu paranda dan cekat setan dan dia zikir pepuah langsung wah turja ni atur saja dan dia nanya setan nu bahasa Nabi ya. Setan justru ngingetang sida hajat de ampuk de burong zikir. Nah aneh salam-salam waktu tunggu tu si temu itu nah berdoa sekedi-kedi tu dan dia ulah zikir apa awak ndi yuni no setan no mun da zikir no berarti nasi de menang mun da kalah zikir nanti de menang atau sendatin tidak maju ke bares ta berzikir ni sida sakit ti batok selemu atau selemu Pak Bas tindak wah tuan tindak sakit lah dia tetap ya. Jadi zikir dulu agar apa? Agar tidur kita itu berkualitas. Isnaduhu sahih, hadis niki sanadnya sahih. Jadi syaitan tu punya segala cara jamaah. Apalagi laun tengaji kitab Minhajul Abidin, kitabnya Ghazali, tipu daya syaitan luar biasa. Termasuk inilah leng Nabi tersuruh pelungguh langsung berdoa tanpa ada zikir, padahal poinnya itu di zikirnya itu ya. Dia ada tersuruh zikir aneh paisa doa wah langsung ya wah bagusan doa padahal zikir itu yang poinnya. Nah yeling Nabi maka kita disuruh berzikir untuk melengkapinya. Wallahu alam bissawab wa ilaihil marji'ul ma'ab. Ara usul ada pertanyaan dan ara ibu-ibu paham dek? Alhamdulillah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil mursalin sayyidina wa nabiyina maulana Muhammadin wa ala alihi wa sallam ajma'in. Allahumma barik lana fi bukurina wa barik lana fi ta'limina wa barik lana fi majlisina barik lana fi asma'ina wa absarina wa qulubina quwwatina وأزواجنا ذريتنا تم علينا إنك أنت التواب الرحيم. اللهم اجعل جمعنا هذا جمع مباركا مرحوما وتفرقنا بعد هذا تفرقا نسنا موفقا مأسوما. اللهم أصلح لنا ديننا الذي هو عصمة أمورنا وأصلح لنا دنيانا التي فيها معاشنا وأصلح لنا آخرتنا التي إليها معادنا واجعل الحياة زيادة لنا في كل خير واجعل الموت راحة لنا من كل شر. اللهم إنا نسألك رضاك والجنة ونعوذ بك من سخطك والنار. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. صلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم
والحمد لله رب العالمين. الفاتحة. آمين. سبحانك اللهم بحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك. ثم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.